Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana fi dzikrihi. Masih dalam bab idaratud duhut wa tawaturi, managing stress and tension. Kemarin kajian kita yang ke-39 kemarin itu membahas tentang fawaidud duhuti wa tawaturi, manfaat stres dan ketegangan. Stres dan ketegangan ada manfaatnya, ada faidahnya. Faidahnya apa? Kemarin telah dijelaskan pada kajian yang ke-39. Kalau orang nggak ada stres, nggak ada ketegangan, itu berarti belum melakukan apa-apa. Atau belum punya kerjaan yang besar-besar. Orang yang kerja stres, ada stresnya berarti orang yang ngejar targetnya sampai mana, target waktunya sampai mana, target hasilnya sampai mana. Nah, ketika ada target-target baru kena stres. Kajian kita kali ini yang ke-40 itu akan membahas tentang maladzi uridu qauluhu min kulli hadza. Apa yang ingin saya katakan dari semua ini? Kata penulis kitab ini. Apa yang saya ingin katakan dari semua ini? Maladzi uridu qaulahu min kulli hadza. Ma alladzi uridu, apa yang aku harapkan, qaulahu akan kata-kata atau statementnya ma min kulli hadza, dari setiap hal ini. Apa sih yang saya harapkan? Bahwa ad-duhut wa tawatur ada faidahnya. Penulis kitab ini mengatakan ma awaddu adh-dhihaba ilaihi qari'il karim huwa annal usluba al-amthala fi ta'amuli ma tawaturi wa duhuti huwa taqabbuluha ka amrin waqi'in madamat fi hududin muayyanatin. Apa yang saya ingin, kata penulisnya, wahai para pembaca yang budiman, apa yang saya ingin pergi ke hal itu adalah cara terbaik untuk mengatasi ketegangan dan
tekanan. Bahwa stres, tegang, dan adanya tekanan itu ada manfaatnya. Ketika Anda ingat itu, stres itu ada manfaatnya, berarti Anda itu memang kerja sungguh-sungguh. Itu tujuannya penulis mengatakan begitu itu adalah, ya itulah sesungguhnya bahwa ketegangan itu ada manfaatnya. Manfaatnya biar ketika Anda ingat manfaatnya, itu stres akan menurun. Oh iya, saya harus belajar. Memang harus, karena besok ujian. Nah, akhirnya cara belajarnya itu enggak terburu-buru, enggak tergebuki, enggak tersiksa gitu. Cara belajarnya menjadi begitu. Bermula sesuatu, awaddu yang aku mengharapkan, adhihabakan menuju ilaihi pada maqari'il karim, wahai pembaca yang budiman, wa bermula ma awaddu dhihaba ilaihi itu annal usluba, sesungguhnya cara atau annal usluba al amthilah, cara terbaik fita'amuli untuk mengatasi matawaturi atas ketegangan, tawatur tegang, waduhud dan stres, itu huwa bermula al uslub al amthal fita'amul, itu taqabuluha menerima stres dan tegang. Jadi stres dan tegang jangan dilawan, tapi diterima. Gitu. Cara memanage stres dan tegang, itu stres dan tegang jangan ditolak. Kalau ditolak, Anda akan makin stres. Caranya diterima. Menerimanya gimana? Kenapa sih Anda stres? Ya karena besok mau ujian. Nah, berarti besok mau ujian kenapa kok stres? Ya harus belajar. Ya udah Anda terima. Cara nerimanya gimana? Ya Anda belajar. Belajar, baca ini, tanya ini, sehingga besok ketika ujian nilainya bagus, Anda stres akan lenyap, berganti apa? Berganti apa? Gembira kan? Senang. Nah itu, memanage stres itu begitu. Memanage stres itu annal uslubal amsal fita'amuli ma'atawatir waduhuti huwa taqabbuluha ka amrin waqi'in, seperti hal yang nyata, realitas, seperti hal yang realitas, madamat fi hududin muayyanatin, selagi pada batas-batas tertentu. Jadi stres harus dimanage. Gimana cara manage-nya? Dengan menerimanya. Menerima memang besok mau belajar, mau ujian. Jadi menerimanya apa? Ya Anda belajar. Yang repot, besok mau ujian, Anda stres dan tidak mau belajar. Itu orang mati, itu sudah habis itu. Masa depannya nanti akan suram. Nah, padahal dalam hal seluruh kegiatan apa saja di muka bumi, tidak hanya belajar, itu sama aja. Anda akan stres. Kalau Anda menolaknya, kalau Anda ingin nilainya bagus, harus diterima.
Apa? Berarti harus belajar. Nah nanti ketika belajar, sukses, bangganya bukan main itu. Kayak mau loncat gitu. Sama, Anda mau usaha, urus. Wah, itu besok sudah harus untuk nyarutan, besok sudah harus bayar kontrakan, besok sudah harus bayar anak sekolah. Stres kamu. Wah, duit dari mana ini? Anda bekerja keras, tung. Jawabannya, Anda bekerja keras. Jawabannya, takobulnya, menerimanya, Anda bekerja keras, usaha. Dapat duit, terbayar, Anda bahagia, plong, hilang stres. Tapi, besok anak harus bayar sekolah, kontrakan harus dibayar, anak ada yang sakit, nggak punya duit, gimana? Peng, Anda nggak ngapa-ngapain nih. Itu namanya memelihara stres. Nah itu kalau stres dipelihara kayak gitu, besok ditangisi lagi, tambah stres lagi, besok ditangisi lagi oleh istri, tambah stres lagi. Itu. Nah akhirnya tengleng itu, stres terus menerus, stresnya ditambah terus kan, itu disebut tengleng wes. Iya kan, namanya nanti lama-lama sebutannya GILE. Ya, jadi cara memanage stres adalah diterima. Kalau Anda ingin punya duit, ingin punya istri, nggak punya duit, gimana? Nah kalau nanti lama-lama udah pacaran lama, udah ditagih terus kapan nikahnya kapan? Duit nggak punya, gitu kan? Lah, itu namanya orang kalau tetap biasa saja nggak mau usaha, namanya orang memelihara stres. Gitu. Tapi ketika berusaha, dapat uang, ayo mau nikah kapan? Besok sudah beres ini. Jadi seorang laki-laki mestinya nggak kayak zaman saya dulu, jangan menyusahkan orang tua, beresin sendiri. Saya menikah itu saya beresin sendiri, enggak minta ke orang tua. Begitu. Nah, mintanya dulu saya enggak minta, saya yang beresin Kiai Nur dulu, jadi ya. Saya enggak minta gitu. Yang beresin Kiai Nur sama Kiai Nur ngasih, ibunya ngasih, beres dah. Kalau kamu ingin nikah nggak punya duit, udah tak nikahin di sini aja, tak selamatin, pakai manakiban. Jadi cara menerima stres itu takobuluha ka amrin waqi'in, sebagai hal yang realitas nyata. Madamat selagi fi hududin muayyanatin, dalam batas-batas tertentu. Paham nggak ini? Memanage stres itu menerimanya. Menerima apa? Kalau stresnya karena tentang nilai ujian nanti, ujian kuliah, maka menerimanya dengan cara belajar. Paham? Kalau stresnya karena mau nikah, belum punya duit, takobulunya, jawabnya, menerimanya pakai apa? Hah? Mau nikah nggak punya duit, berarti takobuluhannya pakai apa? Hah? Ya usaha duit, nggak tahu ngutang atau apa gitu. Yang penting nggak usah. Wong mau nikah aja merdukun nyari duit, ya janganlah. Usaha itu takobulunya. Paham nggak? Nah, jika bisa melakukan itu, stres itu termanage.
Gitu. Hidup di sebuah organisasi, contoh, suatu saat PBNU, ya orang-orang PBNU mau mengumpulkan orang NU se-Indonesia. Sudah ada panitianya, orangnya sudah datang, duitnya belum ada. Saya dipanggil oleh ketua umum. Padahal tinggal besok, orang udah datang, duit belum ada, hotelnya mahal, dan harus ada transportnya orang-orang. Saya dipanggil, Pak Marsudi bisa melaksanakan? Saya jawab dengan santai, bisa. Bisa. Nah tapi kan ini masalahnya tinggal besok. Nah kalau tinggal besok sekarang suruh nyari uang dulu, ya nggak akan bisa. Otak harus bisa bermain. Cara jalan keluar yang pendek kayak apa? Jalan keluar yang pendek kayak apa? Ya saya talangi dulu, baru saya nyari. Begitu, jadi otak itu tergantung kita lah. Kalau disuruh seperti biasanya nyari dulu, besok itu orang udah dateng kok. Maka kita harus berpikir dengan cara-cara takobulnya itu dengan cara-cara yang pas. Stres hilang. Itu. Paham gak kayak gitu tuh? Nah, wa tusaiduna ala sahdil himmati wal intibahi ila manurid. Dan membantu kita untuk mempertajam energi dan memperhatikan apa yang kita inginkan. Waktu saiduna dan membantu pada kita ala syahdzil himmati untuk mempertajam himmah, energi, wal intibahi dan memperhatikan ilama pada hal-hal nuridu yang kita inginkan. Terima dulu, cari jalan keluarnya. Kalau cuma ada waktu jam 1 malam sampai jam pagi, nggak mungkin. Nyari proposal nggak mungkin. Itu. Lalu gimana? Ya mikir sendiri. Saya talangi aja dulu, ceker. Baru mencari, harus kayak gitu. Stres hilang. Kayak gitu. Madamat tawatturi lam yadhhab bika ila halati hunukin wa ghadabin wa ibatin wa qalakin fa huwa tawatturu ghairi mukhaffifin fa huwa tawatturu ghairi mukhifin. Selama ketegangan tidak membawa Anda ke dalam keadaan marah, nah ini, marah, frustasi, dan cemas, selama keadaan itu tidak membuat Anda marah, frustasi, dan cemas, fahuwa tawatturi ghairi mukhufin. Itu adalah ketegangan yang tidak menakutkan. Nah, jadi ketegangan yang tidak membawa marah, cemas, frustasi, itu namanya ketegangan yang tidak menakutkan, ketegangan biasa. Tapi kalau ketegangan yang sudah membawa frustasi, marah, cemas yang terus-menerus, itu menakutkan. Karena apa? Nanti kalau Anda begitu sehari aja akan tambah 2 hari, 2 hari tambah 3 hari, lama-lama dari hal kecil itu Anda disebut orang yang stres, miring.
Jadi orang miring itu dari situ itu. Madama tawaturu selama ketegangan, waduhut dan stres itu bermula selama duhut dan stres. Madama atawatur selama tegang, selama ketegangan lam yadhab tidak pergi menuju bika padamu ila halati unukin sampai menjadi marah, unukin frustasi, wa ghadabin dan marah, wa ihbatin dan cemas, wa qolakin dan maksudnya cemas, fahuwa bermula stres itu tawaturu ghairi mukhifin, stres yang tidak menakutkan. Tawatur ghairi mukhifin, stres yang tidak menakutkan. Stres yang menakutkan itu ketika stresnya itu tidak bisa dikendalikan. Jadi cara mengendalikannya ketika Anda lagi stres-stresnya, Anda bayangkan kalau aku belajar sungguh-sungguh, nanti aku dapat nilai bagus. Bayangkan nilai bagusnya. Bayangkan nilai bagusnya dan laksanakan belajarnya. Tapi kalau Anda membayangkan nilai bagusnya, tidak melaksanakan belajarnya, Anda nanti di sini mungkin di depan Anda nggak stres, di belakang Anda stres. Itu di setelah buka kok nilainya jeblok, stres. Gitu. Jadi caranya mengendalikan dirinya agar mau mencari sesuatu, menerima sesuatu dengan pas. Nah, ukurannya begini. Selagi Anda stres Anda tidak membawa Anda untuk menjadi pemarah, frustasi, tegang terus, jadi marah naik gitu, itu masih dikendalikan dan itu disebut stres yang tidak menakutkan. Jadi jawabannya, cara memanage stres adalah terima. Taqabbul. Ka amrin waqi'in madamat fi hudutin muayyanatin. Terima selagi pada batas-batasnya. Menerimanya gimana? Lakukan usaha semampu Anda. Nah kalau tapi udah jeklik, aduh waktu tinggal sehari, aduh nggak mungkin aku bisa cari segitu gedenya duit. Ya sudah diterima gimana caranya? Tetap berusaha dapatnya berapa, ini baru saya dapat segini. Bilang maju lagi ke calon mertua, mohon maaf saya belum punya uang. Emang lu siapa, mau kerja apa enggak, belum jadi menantu sudah digampar. Nah itu nanti. Ini cara mengatasi stres. Naam, khudh minat tawaturi al-miqdari sihhiyi wada al-baqi. Nah ini penting nih. Khudh minat tawaturi al-miqdari sihhi wada al-baqi. Ya, ambillah jumlah stres, kadarnya stres yang sehat. Stres yang sehat. Dan biarkan sisanya. Anda stres, besok ujian A, B, C, D. Sudah yuk ambil porsi Anda seberapa yang tidak stres, lepas sisanya. Itu cara memanage. Kalau diangkat semua Anda nggak kuat,
ya angkat sebagian. Caranya begitu. Kalau dianggap mengangkat semuanya tidak kuat. Naam, ya. Hul, ambillah minat tawattur al-miqdari as-sihi. Ambillah stres atau ketegangan al-miqdari as-sihi yang sesuai dengan kadar kesehatan. Sesuai dengan jumlah stres yang sehat. Stres yang sehat berarti yang sesuai dengan kemampuan Anda. Mampunya baru bayar kontrakannya, belum bisa bayar anak sekolahnya, ya kontrakannya dulu dipikirkan mana yang lebih utama, bayar kontrakan apa bayar anak sekolah. Itu. Kalau nggak bayar kontrakan, besok suruh keluar, mau tidur di mana? Kalau bayar sekolah, itu cara berpikir mana yang utama namanya aulawi. Itu harus dipikir kalau antara bayar kontrakan sama bayar sekolah, pilih mana dulu yang dibayar. Kalau kontrakan nggak dibayar, Anda suruh keluar. Kalau sekolah nggak dibayar, anaknya keluar. Gimana itu caranya? Di lobi salah satunya. Mana yang bisa di lobi bayarnya ditunda? Nah, itu yang ditunda. Jadi jangan stres diem aja terus nggak bekerja, melobi mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan, itu takobuluha, itulah menerimanya sehingga stres hilang. Paham nggak cara ngatasi stres? Itu kayak gitu. Bayar anak, bayar kontrakan, bayar sekolahan 10 juta. Duitnya cuma 5 juta, berarti cuma bayar satu-satunya. Dipikir, penting mana sekolah sama kontrakan? Ya kalau dijawab, dua-duanya penting. Iya tapi Anda harus milih, wong punyanya 5 juta. Di lobi dulu, mana yang bisa dibayar nanti, baru dibayar nanti. Sambil nyari lagi, ketika kontrakan nggak mau di lobi, bayar dulu kontrakan. Di lobi sekolahnya ya sudah, yang penting nanti kalau itu bayar, tinggal cari lagi. Begitu. Cari lagi, ketemu kayak gitu lagi, kontrakannya sudah habis lagi. Wah, nggak kebayar-bayar itu. Dikirain enak itu. Tapi juga jangan menakutkan Anda nggak mau nikah-nikah. Iya kan? Waduh, nanti gimana ini? Waduh. Jangan takut dengan waduh itu. Wada al-baqi dan tinggalkan lainnya. Jadi kalau ada stres 3, tinggalin 2 kalau bisanya 1. Tadi kan ada stres 2, ada stres 1, bayar kontrakan sama bayar sekolah. Tinggalin salah satunya. Paham nggak cara kerjanya? Yakulu doktor. Yakulu Dr. Peter Hansen. Peter Hansen fi kitabihi Mut'atut Tawaturi. Yaqulu berkata siapa Dr. Peter Hansen fi kitabi dalam bukunya Mut'atut Tawaturi yang berjudul The Pleasure of Tension. Mut'ah at-tawatur, Mut'atut Tawaturi, The Pleasure of Tension. Itu bukunya dia, judulnya itu. Pleasure of Tension. Al-qalil jiddan wa kathir jiddan minat tawaturi yudiruna. Too little and too much stress hurt us. Itu judul bukunya. Kalau Anda punya stres sedikit, itu berbahaya. Berarti Anda nggak ngapa-ngapain.
Anda punya stres terlalu banyak, itu juga bahaya. Ini menurut bukunya Peter Hansen. Anda mempunyai stres sedikit, stresnya dikit sekali, setahun cuma sekali stresnya. Wah, mestinya stres itu dari pagi sampai malam stres. Pagi, malam lagi stres, terus itu nanti hasilnya akan banyak. Tapi stres yang terkontrol. Gitu loh. Nah, orang kalau nggak punya stres sama sekali, bahaya. Orang yang kebanyakan stres yang tidak bisa terhandle, tidak bisa tertangani stres itu, ya dalam bukunya The Pleasure of Tension, mut'ah at-tawatur. Al-qalil jiddan, sedikit sekali, wal kathir jiddan, dan banyak sekali, minat tawaturi, dari stres, tegang, itu yudiruna, berbahaya pada kita, tidak baik pada kita. Berarti kalau orang stresnya dikit, pikiran, otaknya, dan raganya tidak digunakan, tidak difungsikan. Stresnya kok sedikit, berarti kekuatannya, raganya, pikirannya tidak digunakan, nganggur. Itu. Jadi kalau Anda naik motor, ya cuma berjalan 10 lah itu, speedometernya. Nah padahal motor itu bisa 80. Itu. Nah kalau gasnya mentok 120 misalnya, wah Anda geber terus dari Jakarta sampai Semarang 120 terus. Nah itu stresnya tinggi, itu jebol itu nanti. Itu, jebol itu. Kalau ini ibaratnya mobil. Iya, tapi kalau dari Jakarta sampai Semarang jalan di 20 terus nguk, padahal ini mobil baru. Wah. Ya nggak ada gunanya, cuma menghilangkan banyak bensin. Umurnya hilang, bensinnya hilang. Itu. Jadi kalau kolil jidan, stresnya kolil, atau kasir jidan, stresnya kasir banyak, itu yudiruna. Yudiruna itu tidak baik buat kita. Fatawaturu zaid yuqallilu min intajiatil mar'i. Nah ini dijelaskan di sini. Fatawatur az-zaid yuqallilu min intajiatil mar'i. Stres yang berlebihan mengurangi produktivitas seseorang. Stres yang berlebihan akan mengurangi produktivitas seseorang. Jadi kalau Anda terlalu stres sekali, produktivitasnya akan menurun. Maka stresnya di-manage, harus tengah-tengah. Kalau stresnya, misalnya stres ada 1 sampai 10. Kalau Anda stresnya di 10 saja, kalau stres itu ada bilangan 1 sampai 10. Anda taruh stres sampai 10 terus, itu lama-lama produktivitas Anda menurun. Kalau Anda stres ditaruh 1 sampai 10, ditaruh di 2 terus, nggak ada produktivitasnya. Yang baik itu ada 2, cung sampai 10, turun lagi 8, turun lagi 5, turun lagi 2, naik lagi, turun lagi. Itu namanya manage stres. Wah itu Anda produktivitasnya tinggi. Jadi kalau ada angka dari 1 sampai 10, kalau Anda stres di angka 1 sampai 2 nggak baik, yudiruna. Kalau Anda di angka 9-10 terus saja begitu, itu juga nggak baik, yudiruna. Yang baik
Ya dari 2, 3 sampai 10 turun lagi. Kalau turun itu artinya gembira. Sudah, karena apa? Tercapai tujuannya. Itu. Fatawatur maka bermula tegang, stres, azaid yang terus tambah, yuqalilu akan menyebabkan menurunkan min intajiatil mar'i dari produktivitas seseorang. Wayah tumu min siqotihi fi nafsihi, menghancurkan kepercayaan diri. Wayatumu dan menghancurkan min siqotihi dari kepercayaan dirinya, min nafsihi pada dirinya sendiri. Jadi kalau ada interval 1 sampai 10, stres Anda di titik 1 sampai 2, dan titik Anda di 9 sampai 10, terlalu pendek atau terlalu tinggi, itu bisa menghancurkan kepercayaan diri Anda dan menghilangkan fokus, termasuk sedikit ketegangan, menghilangkan fokus. Wa yafkudu, dan bisa menghilangkan pada mar'i, menghilangkan at-tarkiza, akan fokus. Bainama at-tawatur ad-do'il jiddan, sekiranya stres itu sedikit sekali, ad-do'il jiddan, kecil sekali, khosotan lil ashkhas al-amilin, khususnya bagi orang-orang pekerja, orang-orang yang aktif, orang-orang yang praktis, fa innahu, maka sesungguhnya mar'i itu la yahfizu wa la yuhariku fil mar'i ad-dafi'iyati lil amali wal intaji. Itu tidak memotivasi dan menggerakkan motivasi untuk bekerja atau produksi. Fa innahu, sesungguhnya mar'i yang tadi kelebihan 9, 10 dan yang 1, 2, itu layak fizu, tidak memotivasi siapa mar'i, wala yuhariku, dan tidak bergerak fil mar'i pada seseorang, ad-dafi'iyati, yang mendorong lil amali, untuk bekerja, wal intiaji, dan produksi. Nah, maka Anda harus mampu untuk melaksanakan, memanage stres Anda sendiri. Itulah kajian kita yang ke-40 hari ini. Kita cukupkan sekian karena saya akan ngisi di radio. Dialog dengan tokoh-tokoh agama di radio jam 7 sampai jam 8. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.